Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia untuk kita semua. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan membagikan tips tentang 7 step ataupun action yang bisa kita lakukan untuk meraih kebahagiaan. Bisa loh kita meraih bahagia tanpa tapi, tanpa nanti. Penasaran ya? Seperti apa sih tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan dan bisa membuat perasaan kita, suasana hati kita bisa mencapai kebahagiaan. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa sih kita perlu merasa bahagia gitu ya. Apa sih pentingnya menghadirkan perasaan bahagia itu dalam diri kita. Nah, tentu saja teman-teman, perasaan bahagia itu adalah ciri bahwa kita memiliki kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa yang baik gitu ya. Coba kalau teman-teman sedang tidak bahagia, pasti sedang merasa sedih, merasa kecewa ataupun sakit hati, bahkan marah gitu ya. Tentu kondisi-kondisi emosi yang negatif seperti itu akan membuat kejiwaan kita terganggu, pikiran kita terganggu, bahkan fisik kita juga jadi terganggu gitu ya. Kita jadi tidak sehat lahir batinnya. Nah, efeknya tentu banyak gitu ya. Kita mau mengasuh anak jadi eee, emosinya tidak terkendali, mau beraktivitas jadi tidak mood gitu ya, mau mengerjakan tugas jadi tidak konsentrasi. Nah, banyak sekali efek yang bisa kita rasakan ketika kondisi jiwa kita sedang tidak baik-baik saja. Maka ketika kita bersedia nih menghadirkan atau mengembalikan kondisi jiwa kita ke posisi yang positif lagi, happy lagi, itu tentu saja akan membawa banyak sekali perubahan yang signifikan baik terhadap jiwa kita, terhadap fisik kita, juga terhadap relasi dan produktivitas kita. Ya, maka dari itu di buku Happiness at Work yang sudah saya ciptakan, teman-teman juga akan mendapatkan tips-tips tentang bagaimana caranya untuk bisa bahagia. Ya, tidak hanya tentunya di tempat kerja, tapi juga bisa dipraktekkan ilmu yang ada di buku Happiness at Work itu, baik dalam relasi di pernikahan, relasi di pengasuhan anak, maupun relasi kita di masyarakat. Nah, teman-teman sekali sudah punya belum buku Happiness at Work? Kalau belum, teman-teman bisa kontak saya secara langsung melalui nomor nanti yang saya terakan di link bio video ini. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas ya, kenapa sih pentingnya dari menghadirkan perasaan bahagia dalam diri kita. Tidak hanya bermanfaat untuk fisik, tidak hanya bermanfaat untuk jiwa kita jadi tenang, juga bisa bermanfaat untuk kondisi mental kita. Itu tadi ya, bisa konsentrasi dalam mengerjakan tugas, bisa berpikir dengan jernih, dan bisa memunculkan ide-ide kreatif saat kita bekerja, berwirausaha, maupun ketika kita membutuhkan sebuah solusi jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, nah selain dari itu tadi, manfaat lainnya adalah teman-teman kenapa kita penting untuk menghadirkan perasaan bahagia adalah karena hidup ini singkat ya, gitu ya. Hidup ini sangatlah singkat. Jadi kalau kita hidup dengan dipenuhi perasaan yang negatif, ya sedih berlebihan, marah berkelanjutan, gitu ya, memendam sakit hati yang berlarut-larut. Aduh, betapa tidak nyamannya hidup kita. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, karena hidup itu singkat, maka hiduplah dengan nikmat gitu ya. Jadi harus bahagia gitu ya, supaya kita menjalani hari-hari itu dengan suasana hati yang happy. Yang itu akan juga berpengaruh pada rezeki yang datang, hubungan yang tercipta, dan banyak keberkahan lain. Maka dari itu teman-teman, saya ingin uh, menyadarkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa yang harus kita pahami adalah bahwa bahagia itu adalah pilihan. Apa teman-teman? Bahagia itu adalah pilihan. Yes, good. Ya, jadi bahagia itu adalah pilihan. Pilihan sikap kita atas berbagai
sebagai kondisi yang terjadi. Mau itu kondisi baik, mau itu kondisi buruk, baik itu kondisi positif maupun kondisi negatif, bahagia itu adalah pilihan kita. Pilihan dari sikap yang kita ambil, respon yang kita ambil dalam menghadapi ataupun menyikapi kondisi yang terjadi. Nah, teman-teman paham ya sekarang ya. Jadi bahagia itu pilihan. Kitalah yang bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita ambil. Ya, kalau kondisi di luar tadi, di luar diri kita ya, kenyataan yang kita hadapi, kondisi yang terjadi, itu tidak dalam kendali kita. Ya, maka kalau kita memaksakan diri kita untuk mengendalikan semua yang ada di luar kita, oh, betapa tersiksanya kita ya, karena tidak semua hal di luar kita bisa kita kendalikan. Maka kita bisa berbahagia tanpa tapi, tanpa nanti, saat ini juga dengan cara mengendalikan respon kita, mengendalikan sikap kita dalam menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi di luar diri kita. Nah, teman-teman ya, jadi kalau ditanya bisa nggak ya kita tetap bahagia di kondisi yang menyiksa? Bisa nggak? Ya jawabannya bisa ya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita semua penasaran ya, gimana caranya gitu, mau dong gitu ya. Saat kondisi tidak seperti harapan kita, saat ada kondisi yang membuat kita kecewa, gimana caranya supaya kita bisa tetap bahagia dalam menyikapinya? Penasaran ya? Oke, nah di sini saya bagikan 3 tips ya, yang juga saya rangkum nih, yang juga saya tuliskan di buku Happiness at Work saya. Nah, di sana nanti akan dijelaskan secara gamblang tentang teknik-teknik untuk membuat kita bisa bahagia tanpa tapi. Nah, ada 3 poin ya, 3 poin besar yang saya jabarkan. Yang pertama tentunya adalah memiliki positive thinking ya, positive thinking. Ini penting banget gitu ya, atau sekarang disebut dengan growth mindset atau mindset tumbuh. Jadi dalam menghadapi kondisi buruk sekalipun, kita perlu menghadirkan pikiran yang positif, hadirkan mindset tumbuh gitu ya. Gimana caranya gitu ya? Nah, yang pertama teman-teman sekalian, kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa hal buruk, kenyataan buruk, ya buruk itu kan sebenarnya pemaknaan kita ya, yang kita hadapi saat ini itu sifatnya sementara. Nah, kalau kita paham bahwa ya kejadian buruk ini nggak berselamanya gitu loh. Kita habis apa nih? Habis merasa kecewa karena ternyata orang yang kita percaya misalnya berbohong atau melakukan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Perkataannya, sikapnya, keputusannya, ya, partner kerja, pasangankah, anakkah, ataupun atasan. Nah, mereka melakukan tindakan yang membuat kita tidak nyaman, maka itu membuat kita mungkin kecewa, rasa marah, gitu ya. Kita adalah dengan menanamkan pikiran bahwa ya masalah yang saya hadapi saat ini sementara. Ya. Kemarin-kemarin saya juga pernah loh misalnya ya mengalami peristiwa yang juga tidak baik-baik saja gitu ya, tapi bisa terlewati. Kecil ya sampai dengan saat ini pastinya sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita lewati. Ya, meskipun itu berat sekalipun kita sudah berhasil melewati. Demikian juga untuk masalah yang pernah kita hadapi saat ini. Tanamkan di pikiran kita bahwa masalah ini sementara aja adanya, tidak selamanya. Jadi pasti kita juga bisa melewati. Meskipun tentunya butuh waktu, butuh proses. Ya. Tapi tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita bisa melewatinya karena sifatnya sementara. Oke, good. Yang kedua, growth mindset yang perlu kita tanamkan juga adalah
Tuhan ya memberikan ujian sudah sesuai dengan kesanggupan hambanya. Jadi Tuhan udah mengukur nih ya ujian yang diberikan kepada kita itu udah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi nggak akan pernah lebih gitu ya dari kemampuan kita. Makanya ujian tiap orang tuh beda-beda. Ya nggak bisa sama gitu ya. Ujiannya mungkin sama tapi kadar kemampuannya udah sesuaikan. Makanya responnya juga beda-beda. Gitu ya. Jadi Allah kasih ujian sudah sesuai dengan tingkat kemampuan hamba dalam menerima. Nah, kalau Allah aja yakin, Tuhan aja yakin kita bisa menerima ujian tersebut, masa sih kita meragukan kemampuan kita? Ya, kita juga tanamkan lagi bahwa saya bisa melewati ujian. Allah nggak akan kasih ujian lebih dari kemampuan saya menerima. Nah, itu juga perlu kita tanamkan dalam pikiran kita bisa melewati ujian. Yes, oke, itu yang kedua. Kemudian tanamkan lagi bahwa di pikiran kita bahwa masalah, ujian, tantangan, kesedihan, konflik yang sedang kita hadapi saat ini itu bisa menjadi jalan penggugur dosa. Iya kan? Siapa sih yang nggak mau diampuni dosa-dosanya ya? Masya Allah ya. Dengan kita sabar nih menghadapi ujian yang Allah kasih, masalah yang Allah berikan. Ketika kita menerimanya dengan ikhlas, itu bisa menjadi jalan penggugur. Kita dikasih sakit, bahkan ketika kita tertusuk duri, ya, itu juga bisa menjadi jalan penggugur dosa kita. Jadi kalau kita dizolimi, gitu ya, misalnya kan merasa sakit hati, merasa marah, merasa kecewa, itu kan adalah perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Ya. Tapi ketika kita menerima kondisi tersebut yang menyebabkan kita merasa tidak baik-baik saja itu bisa menjadi jalan penggugur dosa. Mau nggak sih kita digugurkan dosanya, gitu ya? Mungkin ibadah kita belum seberapa, gitu ya. Tapi dengan kita menerima nih obat dari Tuhan ya berupa rasa sakit hati, rasa marah itu menjadi Tuhan mendetoks emosi, detoks dosa-dosa yang sadar maupun tidak sadar. Terima obat yang Tuhan berikan lewat ujian yang Sip, itu yang ketiga. Tanamkan bahwa kesulitan, ujian yang kita hadapi saat ini adalah jalan Tuhan untuk menggugurkan dosa-dosa. Yes, yang keempat, tanamkan juga di pikiran kita bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi barengan gitu ya, meskipun kita sedang dihimpit kesulitan, ada aja kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Misalnya kita dipertemukan dengan orang yang baik hati dan bersedia mendengarkan kita, dan dipertemukan atau diarahkan untuk bertemu dengan konsultan yang bisa membantu kita, dan kita misalnya diarahkan pada jalan keluar yang gak kita sangka. Atau bahkan ketika kita diberikan kesulitan, kita tuh jadi diberikan kenikmatan dalam beribadah. Ampun, gitu ya. Senang gak sih? Ya, biasanya mau sholat itu gak khusyuk gitu ya, pikiran kemana-mana. Tapi ketika ada ujian, ada masalah, ya Allah, nikmat banget sholatnya gitu ya, bisa bercucuran air mata. Ya, jadi nggak kita sadari, ujian itu juga memberikan kenikmatan buat khusyuk doanya, khusyuk sholatnya, jadi lebih dekat dengan Tuhan, gitu ya. Bahkan suatu kenikmatan yang mahal sekali harganya ya. Kalau kita tidak benar-benar mengkondisikan, kita jarang juga loh mendapatkan kondisi khusyuk itu. Tapi lihat ya, ketika kita sedang ada masalah, kita tuh justru lagi deket-deketnya. Kan? Terima gitu ya, nikmati ujian tersebut. Karena kita juga dapat kenikmatan yang mungkin jauh lebih tinggi dari kenikmatan yang selama ini. Nah, teman-teman sekalian, dan yang kemudian yang perlu juga ditanamkan dalam mindset kita adalah bahwa Tuhan Allah sesuai dengan prasangka hamba kepadanya. Jadi, meskipun kita sedang dihimpit oleh kesulitan, tetap tanamkan pikiran-pikiran yang baik tadi, gitu ya.
pikiran hambanya. Jadi kalau kita berpikir baik, berpikir positif atas kesulitan yang kita hadapi saat ini, itu tadi ya, kita berpikir bahwa kamu tidak selamanya, hanya sementara. Kita berpikir bahwa kita mampu melewati ujian ini karena Allah kasih ujian sudah sesuai kadar hambanya. Kita juga berpikir bahwa ini menjadi pengampun dosa-dosa kita. Kita juga berpikir bahwa ada kenikmatan-kenikmatan yang kita juga dapatkan bersama kesulitan ini. Masya Allah, ya, pikiran-pikiran baik itu pun akan terwujud, gitu ya, sehingga meski sedang dihimpit kesulitan, kita mendapatkan banyak sekali kebaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak cara untuk kemudian bisa menghadirkan pikiran yang positif, growth mindset dalam diri kita meski di tengah suatu kesulitan. Ya, berikutnya teknik kedua adalah menghadirkan positive feeling. Kalau tadi adalah positive thinking, growth mindset yang perlu ditanamkan. Kedua yang perlu kita hadirkan ketika kita sedang dalam ujian adalah menghadirkan positive feeling. Positive feeling itu adalah menghadirkan perasaan positif dalam jiwa kita. Kalau tadi sudah membenahi pikirannya, sekarang langkah berikutnya juga adalah membenahi perasaan kita. Karena pastinya ketika kita sedang diuji, dikasih Tuhan masalah, rasanya ya nano-nano ya, nggak mungkin baik-baik aja gitu ya. Pasti tidak baik-baik saja perasaannya. Maka ada sebuah teori dalam ilmu psikologi, yaitu yang dituliskan oleh Elizabeth Kubler-Ross ya, di bukunya yang berjudul On Death and Dying. Beliau menyampaikan bahwa ketika kita menghadapi suatu kondisi yang buruk, ada 5 fase emosi yang kita rasakan. Yang pertama, denial. Kita menolak. Menghadapi suatu masalah, ujian dalam kehidupan ini, baik di tempat kerja, dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan klien, gitu ya, ataupun dalam pernikahan, dengan pasangan kah, atau dengan mertua kah, atau mungkin dengan ipar, ya, atau mungkin dengan anak bahkan, gitu ya. Kita terima gitu ya. Kan katanya ya, yang paling bisa menyakitkan hati kita itu, ujian yang paling berat dalam kehidupan ini adalah ujian dengan keluarga. Kenapa? Karena keluarga lah yang paling bisa membahagiakan kita, sekaligus juga paling bisa membuat kita menderita. Ya, kenapa? Karena kita pasti banyak sekali menaruh harapan pada orang-orang yang lain, mungkin melakukan ya udah tinggalin aja gitu ya. Jadi kalau keluarga kan kita nggak bisa ninggalin ya, itu keluarga yang terdekat. Kan mereka lah yang paling bisa membuat kita menderita sekaligus bahagia. Ya, apa? Karena harapan kita besar. Maka kadang-kala Allah uji kita dengan keluarga juga adalah untuk menyadarkan kita bahwa letakkan kebahagiaan kita pada tempat yang tepat, letakkan harapan kita pada tempat yang tepat, yaitu pada Allah semata. Kalau kita letakkan banyak harapan pada keluarga, pada tua, pada mertua, pada pasangan, bahkan pada anak, manusia punya banyak keterbatasan. Ya, kalau kita letakkan harapan kita ke mereka, mereka tidak mampu memenuhi harapan kita, gitu ya. Dan kalanya mereka melakukan kesalahan sebagai manusia biasa, maka kalau kita letakkan sepenuhnya ke mereka, ini mengajarkan kita juga untuk benar-benar tahu cara meletakkan tempat yang tepat untuk menaruh harapan ataupun kebahagiaan kita, yaitu kepada Tuhan semata. Nah, tadi yang pertama kita pasti menolak. Ya Allah, kenapa kok saya diuji? Saya kan udah sholat, saya kan udah puasa, saya juga rajin sedekah. Kok ya tega ya Allah, saya diuji seperti ini, bahkan dari orang terdekat saya, orang yang saya percaya. Terima kita, ya, ya terima. Baca Allah mah sah-sah aja menguji hambanya. Itu tadi ya,
seperti mindset pertama, karena Allah ingin gugurkan dosa kita, Allah ingin angkat derajat kita, Allah ingin kasih kita pengalaman berharga yang membuat kita semakin dekat dengannya. Banyak. Kan? Kenapa Allah nggak berhak menguji? Kan? Allah ingin kita untuk kebaikan kita juga. Gitu ya. Pertama kita pasti menolak, jadi wajar ya. Kita kemudian merasa menolak ataupun ada denial dalam diri kita ketika kita bertemu. Kemudian penolakan tersebut kemudian menyimpan emosi gitu ya, ketika kita misalnya ada konflik dengan pasangan, konflik dengan atasan, atau konflik dengan anak, atau masalah-masalah yang kita hadapi dalam bisnis atau pekerjaan kita ya, misalnya itu juga akan membuat kita setelah menolak kita jadi marah. Kok dia tega ya? Jadi kok dia tega ya melakukan itu ke saya? Saya udah baik-baikin loh dia selama ini. Orang yang saya percaya bisa melakukan kebohongan seperti ini ya. Pasangan misalnya yang kita udah melayani sebaik-baiknya, tapi kok ternyata melakukan kesalahan gitu. Kok anak kita udah penuhi semua kebutuhannya, tapi kenapa kok ketika kita minta, ketika kita suruh, sikapnya jadi sakit hati, membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita rasa benci, dendam. Kita nggak terima, kita jadi protes kita. Nah, jadi wajar ya, itu memang step yang kita hadapi, kita lalui jika kita menghadapi kondisi itu. Lalu kemudian setelah kita marah ya, karena pendem terus ya, udah bertahun-tahun nih misalnya ya, ada klien yang mengatakan, Bu, saya sudah 2 tahun ya memendam rasa marah saya kepada pasangan saya. Ini seorang suami gitu ya. Tiap kali dia marah dia caci maki saya, setiap kali istri saya marah dia caci maki saya, dia banting-banting barang ya, dia kadang memukul KDRT juga ke suami gitu ya. Saya akan selama ini diam, saya tak melakukan perawalan signifikan. Tapi sekarang sudah 2 tahun dia masih seperti itu, saya ya, jadi akhirnya meledak gitu ya, meledak, tahu-tahu istrinya kaget dong gitu ya, selama ini tidak marah kok tiba-tiba marah. Nah, ya itu membuat terjadi konflik. Jadi kemudian fasenya adalah marah, kemudian berandai-andai. Fase yang ketiga kita berandai-andai saja saya tidak seperti itu gitu ya, kemudian berandai-andai saja saya dulu bisa lebih baik, andai saja saya lebih perhatian. Kita berandai-andai agar masalah tersebut tidak terjadi. Namun sudah terjadi gitu ya, berandai-andai pun hanya akan membuang waktu. Tapi memang itu pasti. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menjadi depresi, putus asa. Ini juga saya coba, teknik saya lakukan, tapi kok kondisi belum membaik. Ya, kita juga melewati fase-fase depresi. Kemudian kita tubuhnya jadi ngedrop, jiwanya jadi tambah tenang, takut gitu ya. Sampai akhirnya karena kita sudah merasa tidak berdaya dengan kemampuan yang sudah kita coba, akhirnya kita accept dan masuk ke tahap kedua, itu menerima. Titik kita menerima kenyataan terjadi, itulah yang membuat kemudian pikiran kita semakin terbuka. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, karena tadi ya, mengandalkan kekuatan kita hanya membuat kita putus asa. Kita membuka, kita mulai berserah. Ya, orang di titik pasrah itu justru datang dia tidak, karena dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya, tapi justru sudah mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya Allah, sudah tahu lagi membuat apa, sudah tak berdaya. Dan total berserah pada kekuatan Tuhan inilah justru keadaan apapun kondisi yang dihadapi, itu buruk sekalipun, kuncinya adalah menerima. Jadi apapun yang kita tolak akan membuat kita menderita. Begitu kita menerima, jalan keluar, solusi terdekat. Adalah menerima. Oke, itu tadi positif
feeling. Tadi positive thinking, kemudian positive feeling, dan yang terakhir adalah positive action. Ya, positive action. Jadi sudah kondisikan pikiran, sudah kondisikan perasaan, ya. Lanjut, langkah selanjutnya adalah positive action. Karena apapun yang kita lakukan kalau belum ada actionnya, jadi gimana mau lihat hasilnya, gitu ya. Maka kuncinya terakhir adalah positive action. Harus ada tindakan positif yang kita lakukan untuk memperkuat perasaan dan pikiran kita sehingga mengundang keajaiban Tuhan. Maka cara-cara untuk melakukan positive action di sini saya bagikan ada 7 action yang bisa membuat kita bahagia seketika dari Joe Vitale, ya, mengatakan pertama, saya singkat, senyum, ya. Bahagia karena kita kalau kita lagi bahagia lalu tersenyum itu biasa gitu ya, dapat hadiah, dapat kado, dapat naik jabatan, dapat orderan, dapat proyek, bahagia, tersenyum wajar itu mah biasa gitu ya. Tapi ketika kita bisa senyum di saat kita sedang menderita nih, sedang ada masalah, nah itu baru luar biasa. Ya, jadi teman-teman tidak hanya karena bahagia orang tersenyum, tapi dengan senyum ya kita pun bisa bahagia. Jadi modifikasi emosi lewat action ya. Jadi tersenyumlah ya, tersenyumlah meskipun teman-teman sedang marah, sedang sedih, sedang kecewa. Karena dengan senyum teman-teman bisa mengkondisikan perasaannya jadi bahagia. Nah, yang pertama senyum. Kemudian yang kedua helping other, membantu sesama. Jadi kalau kita sedang ada masalah, misalnya ya kita lagi terlilit hutang, maka doakan atau bantu orang yang juga terlilit hutang. Ya, tentunya dengan kadar yang lebih rendah dari kita, gitu ya. Kalau kita membantu orang yang hutangnya jauh lebih banyak, ya, iyalah kita juga lagi punya hutang, gitu kan. Kita bantu nih yang di bawah kita sedang membutuhkan, sedang kesulitan juga, kita bantu selesaikan permasalahan mereka dan dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, masalah kita juga. Itu juga misalnya kita sedang ada masalah dengan pasangan, doakan, bantu orang yang juga sedang ada masalah dengan pasangannya. Misalnya tadi kasih solusi, kasih bantu apa? Solusi yang bisa membuat hubungan kita semakin baik kembali. Itu juga bisa membuat hubungan kita dengan pasangan juga semakin enak. Begitu juga kalau kita sedang sakit nih, kita juga bisa bantu orang lain yang sedang sakit. Kita kasih support harta, support doa, atau support system misalnya siapa kilat untuk cepat sembuh. Itu juga membantu perasaan kita. Oke, yang ketiga olahraga. Ya, olahraga itu bisa menaikkan adrenalin kita, membuat kita jadi bersemangat gitu ya. Misalnya kita lagi down gitu ya, lagi moodnya jelek, dipancing dengan olahraga. Berolahraga dengan sekalipun energi positif kita juga akan bagus. Kemudian yang keempat, go outside ya, keluar. Jangan di dalam terus gitu ya, keluar cari udara segar, lihat yang hijau-hijau, lihat matahari yang bersinar cerah, serap energi positif dari alam. Ya, itu juga akan membuat perasaan kita jauh lebih baik. Ya, menghirup udara pagi yang segar. Ya, rasakan betapa besarnya nikmat yang ada di alam semesta ini gitu ya. Jangan diam aja di dalam kamar, go outside ya, serap kebahagiaan dan energi positif dari alam semesta. Kemudian yang kelima, meditasi ya, atau meditasi ini dalam Islam atau dalam agama kita bisa berdoa, sholat, melakukan kebaikan, mindfulness itu juga membantu ya, supaya kondisi hati kita jadi tenang dan happy. Kemudian yang keempat, merencanakan liburan. Merencanakan aja itu bisa membuat kita bahagia. Wah, kita jadi berimajinasi, wah, mau ke Kapadokia, mau ke Mekah, mau ke Paris, ya, rencanakan liburan. Oke, kemudian yang terakhir adalah dengan mendengarkan musik. Bisa merotal, bisa musik klasik atau bisa musik yang relax gitu ya, itu juga akan membantu suasana hati kita jadi sangat baik. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi tiga tips ya. Positive feeling, positive thinking, positive action yang bisa membuat kita bahagia tanpa tapi dan bahagia saat ini. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk tidak bahagia. Kenapa? Karena hidup singkat, maka kita punya pilihan ya untuk memilih bahagia saat ini atau tidak. Maka bahagialah teman-teman, teman-teman begitu berharga, hidup begitu berharga, maka jangan apapun yang terjadi, Allah pasti takdirkan yang terbaik buat kita, maka terima semua pemberian Tuhan dengan lapang hati, jalani dengan sukacita, insya
Allah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan juga membawa kebaikan bagi diri, lingkungan, dan semesta. Dan insya Allah hidup kita akan semakin bermakna, bahagia tanpa tapi, bisa bahagia saat ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Silahkan komen dan share ya, di subscribe juga, mudah-mudahan semakin luas manfaatnya. Ya, untuk info buku Happiness at Work nanti teman-teman bisa cek di caption dari video ini, order ke saya untuk membaca lebih lengkap tips-tips lainnya yang bisa membuat teman-teman lebih berbahagia. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.